karena kami merilis juga hal tersebut. IPW meminta supaya hanya tidak dikenakan kejahatan luar biasa. Teddy Minahasa seharusnya dihukum berat. Anggota-anggota yang memang nakal. Disampaikan oleh Pak Ugro benar ya, anggota Polri itu kalau tidak salah ada 460.000. Banyak yang baik ya, tetapi tercemar namanya dengan segelintir yang tidak baik. Yang mengagetkan terakhir ini, menurut saya hampir saya tidak percaya ya. Itu disampaikan kepada Polri, tentu nanti kami akan pantau dan kami akan lihat dulu apa ini respon Polri, prosesnya bagaimana. Yang kedua, terkait dengan dugaan pelecehan seksual itu kan sudah ada laporan polisi sudah ada diselidiki dan disidik, itu sudah dihentikan karena tidak terpenuhi unsurnya. Kami kira kita tidak lagi di situ. Kompolnas akan mengawal level Kapolda dan bintang 2 ya, menggelapkan barang bukti, memerintahkan anggota mengambil barang bukti, kemudian mengedarkan. Ini yang hampir tidak percaya karena mengagetkan. Karena begini loh, apalagi kalau bergerak di bidang reserse ya. Apabila itu diedarkan sampai ke bawah, model pengungkapan narkoba itu kan berjenjang ya, bertingkat ya. Akan sampai kepada yang bersangkutan informasi itu kalau misalnya kemudian diikuti dan benar ya, Pak Teddy Minahasa. Jadi kemarin itu tanpa adanya pengakuan pembuktian adanya pelecehan ataupun apa di Magelang sana, itu sudah cukup bukti untuk itu nanti biar diungkap di pengadilan. Makanya dengan adanya itu rekomendasi dari Komnas HAM itu nggak ada gunanya bagi polisi, karena polisi pasti tidak akan ingin menggali apa yang terjadi di sana. Cukup yang patut kita telusuri terkait dengan 2 kasus terakhir ini, apakah ini yang menghebohkan karena jenderalnya, ataukah sebenarnya pola-pola kejadian seperti ini, yaitu rekayasa kasus, kriminalisasi, penggelapan barang bukti, dan hal-hal lain lagi yang sebenarnya ada di dalam kasus-kasus yang melibatkan jenderal ini, sebenarnya adalah peristiwa-peristiwa yang sering terjadi misalnya di tingkat bawah. Nah, kalau saya tadi menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri, justru ini adalah simbol dari bahwa ya kepalanya yang diberantas gitu ya. Kalau ternyata sebenarnya sudah terjadi di bawah-bawah, tapi ketika ada pelibatan petinggi yang selama ini tidak terlihat, tidak diketahui, ya ini saatnya untuk menunjukkan bahwa Pak Kapolri tegas ya, siapapun itu, mau dia petinggi ya, apabila memang terlibat dalam kasus-kasus yang sangat mencoreng dan memalukan citra polisi ini, maka harus disingkirkan. Ya, itu yang saya tangkap pesan dari kejadian-kejadian. Jadi betul ya, kalau penyisian dalam rangka apa? Penyisian itu kan hanya diambil beberapa miligram mungkin yang akan diperiksa, disisihkan di situ. Jadi kalau 10 kilogram bukti yang harus dihancurkan, ya. Kenapa? Kalau misalnya sampai 10 kilogram yang disisihkan? 10 kilogram aja bawahnya berat. Menurut saya tidak perlu 10 kilogram lah. Mau diperiksa apanya? Sabu sebesar 10 kilogram ya. Okay. Mantan Kapolda Sumatera Barat, Teddy Minahasa Putra, akan menjalani sidang tuntutan dalam kasus peredaran narkoba pada Kamis 30 Maret 2023 mendatang. Diketahui Teddy Minahasa telah terbukti bekerja sama untuk menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara penyebaran narkotika jenis sabu bersama dengan orang suruhannya Dodi Prawinegara, Samsul Ma'arif, dan Linda Pujiastuti. Akibat perbuatannya, Teddy Minahasa dijerat dengan pasal 114 ayat 2 subsidiar, pasal 112 ayat 2, Junto pasal 132 ayat 1, Junto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Pengamat kepolisian dari Institute for Security dan Strategic Studies, Bambang Rukminto, mengatakan bahwa aksi Teddy Minahasa merupakan tindak kejahatan luar biasa. Oleh karena itu, sebagai anggota polisi seharusnya Teddy Minahasa bisa diberikan hukuman yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat biasa. Sebagai seorang personel kepolisian, sudah diberikan kewenangan negara dalam penegakan hukum. Maka ketika mereka terbukti melanggar hukum, seharusnya bisa diberi hukuman lebih daripada masyarakat biasa, ujar Bambang saat dihubungi Akurat.co Sabtu 25 Maret 2023. Dia menambahkan bahwa narkoba bukanlah bentuk kejahatan biasa di Indonesia.